Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah jamaah kajian rahimakumullah jami'an, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah menjadikan kita hadir di sini. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kaki kita ini sebagai timbangan atau pemberat timbangan amal kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian senantiasa salawat dan salam kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwas sekalian, pada malam hari ini memasuki hadis yang ke-22 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tata cara atau cara masuk surga. Redaksi hadisnya an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, dari Abu Abdillah Jabir ibnu Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kabarkan kepadaku, atau kita katakan bagaimana pendapat Anda ya Rasul, idza sallaitul maktubat, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu 5 waktu. Yang kedua, wasumtu Ramadan, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan.
Yang ketiga, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan yang keempat mengharamkan yang haram. Kemudian walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu. Ya. Adkhulul jannah, apakah aku atau apakah saya akan masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Hadis sahih riwayat Muslim. Naam, ya. Dari Abu Abdullah Jabir ibnu Abdullah, ya, Al-Ansari. Ya, beliau adalah orang Ansar, berarti termasuk ya orang-orang Madinah, ya, yang membela atau menampung Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, menampung Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Semoga Allah meridainya, mengatakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini tidak diketahui siapa. Meskipun di dalam beberapa literasi dikatakan laki-laki itu adalah An-Nu'man ibnu Qawqal. An-Nu'man ibnu Qawqal ini pendapat mayoritas para ulama, ya, di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, sedangkan menurut Syekh Utsaimin, ya, wa hadzal rajul, laki-laki yang bertanya kepada Nabi ini, kita tidak perlu mengetahui siapa sebenarnya, karena memang nggak ada kaitannya dengan hadis. Ya, memang sebagian ulama mengatakan kalau Rasulullah tidak menyebutkan nama, ya sudah, gitu kan. Nggak usah kita sibukkan siapa sih namanya ini dan lain sebagainya. Sama kalau misalnya di dalam Al-Quran pun demikian. Ketika misalnya di dalam surat Al-Kahfi, ya, Allah menyebutkan 7 orang, ya, masuk ke dalam goa ditambah dengan anjingnya, gitu, ya, yang mengikuti mereka. Nah, sebagian orang menyibukkan diri dengan mencari siapa sih 7 orang ini, gitu. Namanya siapa aja, anjingnya siapa aja, dan ini banyak disebutkan pula di dalam, ya, kitab-kitab Israiliyat, kitab-kitabnya orang-orang Yahudi, gitu. Tetapi hakikatnya yang orang-orang tersebut penamaannya itu tidak menjadikan, ya, penting bagi kita. Yang penting mereka itu selamat tidur di dalam goa, kan, itu selama 309 tahun, gitu aja. Ini kata ikhwas sekalian. Meskipun demikian, beberapa juga mencari nama-nama dari orang-orang tersebut. Taib. Ya. Kecuali, kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan wala nahtaju ila ta'ab fil bahsi anhu. Ya, kita itu tidak perlu capek mencari nama laki-laki tadi, kecuali kalau penamaan tersebut merubah hukum, gitu. Ya, merubah hukum, maka tentunya perlu kita cari siapa sih laki-laki tadi. Nah, kemudian, ya, laki-laki tadi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, Ara'aita, ya, bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Ya, atau dengan kalimat lain, ya, kabarkan kepadaku, akhbirni. Ya, ara'aita idza shallaitul maktubat, apabila saya melakukan dan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, dan ini tentunya sholat yang wajib bagi kita. Kita tahu bahwa sholat, di antara semua sholat yang wajib hanya sholat 5 waktu, ya, kecuali tentunya sholat Jumat atau sholat Id dan lain sebagainya. Tapi sehari semalam adalah sholat 5 waktu, Pak. Ya, makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta.
Ya sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka kata para ulama, sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu sehari semalam. Adapun sholat-sholat yang lain hukumnya sunnah. Ya, termasuk sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, semuanya itu hukumnya sunnah. Ya, karena tidak ada yang mengatakan ini wajib, yang wajib hanya 5 ini. Ya, wajib ada 5 ini, dan kita tahu bahwasanya pensyariatkan 5 waktu ini Allah langsung manggil Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Ya, memanggil ke langit ke-7 dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kemudian terjadilah atau diberikanlah sholat 5 waktu dengan pahala 50 waktu. Ya, kemudian Rasul akhirnya sholat di Mekah. Ya 3 tahun, ya sholat 5 waktu tersebut, tapi semuanya masih 2-2 Pak. Ya semua sholat 2 kecuali maghrib 3. Begitu hijrah baru digenapkan jadi 4 untuk duhur, asar dan isya. 6. Wa ghairul khams la yajib illa li sababin yaqtadihi wa hadha yu'rab ta'amul. 6. Selain 5 waktu tidak ada yang wajib kecuali karena ada sebab dan lain sebagainya, seperti sholat Jumat, sholat Idin dan lain sebagainya. Meskipun sholat 2 hari raya itu juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, sebagian mengatakan sholat 2 hari raya itu wajib, fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Ya, 6. Kemudian yang kedua, wasumtu Ramadan, dan aku hanya berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita paham makna puasa. Ya, puasa itu secara bahasa apa artinya? Menahan diri kan gitu. Ya, secara istilah apa? Ya, al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillah. Ya, puasa itu secara istilah adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Batalkan puasa itu ya makan, minum, berhubungan intim dan lain sebagainya. Ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tujuannya apa? Ta'abbudan lillah. Tujuannya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa harus ada kalimat beribadah kepada Allah? Ya, karena bisa jadi ada orang menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi tujuannya hanya untuk kesehatan, bisa kan itu. Ya, ada orang berpuasa nahan diri dari makan dan minum, ya tujuannya mungkin untuk ya ritual-ritual yang tidak ada contohnya, kan bisa jadi gitu tuh. Ya, orang pengen bisa menghilang harus puasa 40 hari 40 malam misalnya. Ya, maka yang seperti ini ya tentunya bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini arti atau makna dari siam adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian beliau menambahkan, wa ahlaltul halal, lalu aku menghalalkan yang halal. Ya, artinya menghalalkan yang halal di sini ya maksudnya melakukan yang halal dan yakin kalau itu halal. Ya, saya memakan sesuatu yang halal dan yakin kalau itu halal. Ya, karena yang namanya ahlaltul halal punya 2 makna. Menghalalkan yang halal maksudnya yang pertama adalah meyakini bahwa itu halal. Makna yang kedua beramal dengan hal tersebut. Nah, ya, jadi makna ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, berarti melakukan sesuatu yang halal dengan meyakini kehalalannya. Memakan sesuatu yang halal dengan meyakini kehalalannya. Ini ahlaltul halal. Kemudian wa haramtul haram. Yang keempat apa? Mengharamkan yang haram, artinya ijtanabtul haram mu'taqidan tahrimuhu. Aku menjauhi yang haram
meyakini bahwa hal itu diharamkan. Nah, ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini 4 hal. Ya, meskipun dalam kalimat mengharamkan yang haram, ya, kata Al-Imam An-Nawawi, ya, bahwasanya ya seseorang itu menjauhi yang haram, meyakini keharamannya itu lebih utama. Tapi meskipun misalnya seseorang sekedar menjauhi yang haram karena nggak suka, itu tetap hal yang baik gitu kan, tetap hal yang baik. Misalnya seseorang meninggalkan yang haram, meyakini bahwa itu tidak meyakini bahwa itu haram. Orang nggak mau minum khamr misalnya, ya, tapi dia memang bukan karena ini haram, belum tahu kalau ini haram, tapi dia nggak suka, ya, nggak suka dengan khamr, jadi dia jauhi. Ini adalah satu hal yang baik, Pak. Ya, tapi kalau lebih mengetahui, oh ini haram makanya saya tinggalkan, maka ini pahalanya lebih besar. Ya, tentunya akan lebih mendapatkan pahala. Nah, ini ya 4 hal yang ditanyakan oleh laki-laki tadi. Ya, 4 hal yang ditanyakan, yaitu apa? Ya Rasulullah, kalau seandainya saya sholat 5 waktu aja, ya, kemudian puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu beliau mengatakan adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Ya, apakah saya akan masuk surga? Ya, nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi itu, ya, ketika beribadah yang menginginkan surga. Ya, bukan hal yang lain. Karena ikhwas kalian, ada beberapa orang atau beberapa kelompok mengatakan kalau ibadah itu gak usah ngarepin surga gitu. Gak usah takut neraka, tapi cukup dengan rasa cinta saja gitu. Ya, tapi kalau kita kembalikan kepada para sahabat Nabi, ternyata kok semua sahabat Nabi kalau ibadah ya pengen masuk surga, pengen dijauhkan dari api neraka. Ya, ini yang harus kita yakini. Ya, karena barometer kita ya kan sahabat. Kenapa sahabat? Karena mereka belajar dari Rasul. Terbukti di sini, ya Rasul, kalau saya melakukan 4 hal, apa saya bisa masuk surga? Ini kalau dari kelompok tadi mengatakan, oh berarti sahabat ini ya salah kan itu. Kenapa harus minta surga? Gitu. Padahal ternyata ini yang diajarkan Rasul. Jadi ibadah yang kita lakukan ya pengen ngarepin surga, pengen dijauhkan dari apa? Api neraka. Tentunya diiringi dengan kecintaan terhadap ibadah tersebut. Ya, bukan dengan kebencian. Nah, ikhwas kalian. Berarti sahabat tadi tentunya dan seluruh sahabat kalau beramal ya pengennya surga, Pak. Ya nggak ada yang pengen yang lain. Ya. Nah, ya, dan kita tahu surga, ikhwas kalian, adalah darun naim, tempatnya seluruh kenikmatan, Pak. Ya, kalau kita bandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, ya jauh sekali. Ya, jauh sekali. Kalau di dunia itu kita dikasih nikmat, ya apa? Ada rasa bosan gitu. Ya, kalau kita terus dikasih nikmat, mungkin akan ada rasa jenuh dengan nikmat tersebut. Yang jenengan suka misalnya apa? Daging gitu kan. Tapi kalau makan daging tiap hari ya bosan kan gitu. Tapi itu tidak terjadi di surga. Itu tidak akan terjadi di surga. Ya, jadi seseorang makan dengan jenis yang sama pun tidak akan pernah bosan. Kalau di dunia kita mendapatkan kenikmatan harus dengan susah payah. Orang pengen makan nasi sayur aja kan, kalau nggak beli, yang paling gampang beli. Kalau nggak kita harus masak gitu kan. Masak itu butuh effort, butuh waktu, beli dulu bahannya, ya, sampai ada di depan kita kan gitu. Ya, begitu sudah selesai dimakan, ya mungkin itu penyediaannya bisa 1 jam 2 jam, dimakan paling ya 10 menit 15 menit kan itu. Tapi kalau di surga jenengan pengen apapun itu datang sendiri. Ya, ketika kita pengen makan, Allah akan hadirkan makanan. Ketika pengen minum, Allah akan hadirkan minuman. Ya, buah-buahan itu, Pak, ya apa? Kutufu hadaniyah. Ya, artinya apa? Daun-daun itu menjulur ke tanah gitu, Pak. Ya.
Jadi kalau jenengan pengen makan buah itu nggak perlu susah-susah metik naik ke atas gitu, nggak, datang sendiri buahnya. Ya, dan hakikatnya lebih nikmat daripada buah di dunia. Ya, mungkin namanya sama buah, tapi buah di surga lebih nikmat. Ya, yang tidak pernah kita bayangkan gimana. Ya, karena Allah mengatakan apa? A'datu li ibadiyas solihin, saya siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah ya dibayangkan oleh akal manusia. Ini kenikmatan surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita menjadi hambanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Taib. Ya, orang ini mengatakan, kalau saya melakukan itu, apakah saya akan masuk surga? Maka Nabi menjawab dengan kalimat singkat, na'am. Kalau saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ya, maka apakah akan masuk surga? Nabi jawab, iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tentunya ada beberapa faedah dan kandungan yang bisa kita sampaikan. Ya, yang bisa kita sampaikan. Apa faedah dari hadis yang kita sampaikan malam hari ini? Yang pertama jelas hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala su'al. Ya, semangat para sahabat ya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu pokoknya kalau ada sesuatu ya tanya. Ya, makanya isinya kalau kumpul sama Nabi, ima Nabi ngasih ilmu, ima para sahabat nanya gitu. Ya Rasul bagaimana hukumnya ini? Ya Rasul bagaimana hukumnya ini, kan gitu. Ya, atau Rasul ngasih ilmu. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa kalau kumpul-kumpul kemudian ngasih ilmu ya melihat kondisi masing-masing. Gitu. Ya, ada orang yang kerjaannya di lautan, ya nanya tentang air laut gimana hukumnya. Gitu kan. Ya, kata dia, ya Rasul saya itu atau kita itu bawa air dikit. Kalau kita gunakan minum nggak bisa buat wudhu, tapi kalau kita gunakan wudhu nggak minum. Ya boleh nggak wudhu pakai air laut? Padahal kita tahu air laut airnya asin. Ya, dikatakan bahwasanya air yang sudah berubah warna, rasa atau baunya itu kan berarti air yang tidak suci dan mencucikan. Ya, tapi ini air asin, boleh nggak sih kita buat wudhu? Gitu. Ya, Nabi tahu bahwasanya ini orang kerjanya di laut. Ya, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar wudhunya saja atau minum saja, tapi juga mungkin ya ketika di tengah laut ketemu dengan bangkai gimana kan gitu. Bangkai apa? Bangkai ikan pada mati, boleh nggak kita ambil kan itu. Maka Nabi jawab dengan ya meskipun ditanya satu jawabannya dua gitu kan. Beliau menjawab ya huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya kata Nabi apa? Airnya itu suci dan mensucikan. Dan ini berarti bagian dari apa? Bagian pengecualian, Pak. Pengecualian air, karena kita tahu air secara hukum asal itu cuma dibagi 3. Suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan, dan yang ketiga najis, kan gitu. Suci dan mensucikan apa? Ya air yang datang dari langit, air yang dari mata air, yang dia tidak ya ada rasa lainnya sesuai dengan penciptaannya, ya mata air lah atau air hujan, ini jelas ya tidak berubah. Ya, ini suci tapi mensucikan, suci dan mensucikan. Nah ada air tapi suci tapi nggak mensucikan, apa? Yaitu air yang tercampur dengan benda yang suci dan sudah merubah 3 sifat atau salah satu di antara 3 sifat. Apa Pak? Warnanya, rasanya atau baunya. Berubah aja satu sifat ini berarti itu udah nggak boleh buat wudhu, udah nggak boleh buat mandi wajib. Kenapa? Udah berubah. Nah, ikhwah. Ya. Atau yang ketiga air najis. Air najis jelas sesuatu air yang tercampur dengan benda najis dan sudah berubah warna, rasa atau
baunya. Nah yang kedua ini Pak, kita bicara. Berarti kalau misalnya air itu tercampur garam nih Pak, ya dengan di ember dicampur garam, otomatis sudah nggak boleh kan, rasanya udah berubah, rasanya udah jadi asin. Ini udah nggak boleh buat wudhu. Ya, jenengan apa namanya bikin teh satu ember gitu kan, ya dicelupin teh. Ya, ini airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Udah berubah warnanya. Nah, tapi ternyata kita bicara, Nabi ditanya, ya Rasul, air laut gimana? Padahal kita tahu air laut asin. Ternyata Nabi mengatakan air laut itu suci dan mensucikan. Ya, dan bangkainya, bangkai apa? Bangkai hewan laut itu halal. Itu apa? Halal. Nah, Nabi ditanya tentang air, tapi jawabannya dua di sini. Ya, berarti menunjukkan apa? Ini. Jadi para sahabat itu kalau tanya, itu dapatnya jawaban yang sangat-sangat memuaskan. Ya, yang sangat memuaskan. Makanya di sini bertanya tentang kalau saya ngelakuin gini doang, kira-kira gimana? Ya, cuma 4 hal. Taib. Kemudian faedah yang lain, ikhwas sekalian, ya faedah yang lain, bayanu ghayatus sahabah radhiyallahu anhum. Penjelasan tujuan para sahabat, ya semoga Allah meridhai mereka. Apa itu tujuan mereka? Ghayatuhu, ya apa? Ya duhulul jannah. La kasratul amwal wala kasratul bayyin wala turfa fid dunya. Jadi tujuan para sahabat itu beribadah misalnya, itu bukan untuk apapun kecuali ingin masuk surga. Ya, jadi ikhwah kita itu beribadah ya tujuannya untuk masuk surga, jangan yang lain. Ya, nanti apa? Yang lain tuh ngikut gitu kan. Seperti misalnya seseorang ya pengen sedekah kan ada tuh. Ya, kalau Anda pengen kaya ayo sedekah. Memang ya, tapi kalau bisa sudah diiringi dengan hati yang ikhlas, saya sedekah karena Allah pengen ngarepin surga. Adapun nanti ya kekayaan mengikuti itu belakangan. Cuman maksudnya di hati ini sudah tertancap kuat. Kalau kita ibadah ya niatnya Allah, ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas kalian. Dan jangan sampai kita beramal niatnya dunia khalis misalnya. Pengennya pokoknya dunia tok. Ya, ada orang misalnya ya sholat, ya, tapi niatnya apa? Supaya dapat keduniaan. Ya, dengan mungkin apa Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi tidak ada kenikmatan akhirat dan lain sebagainya, pahala yang dicari nggak bisa. Makanya ikhwas sekalian, orang kalau datang ke dukun biasanya tuh akan ada tambahan kalimat-kalimat apa tipuan gitu kan. Ya Pak Dukun saya pengen kaya kan gitu. Ya sudah. Ya kalau kamu pengen kaya rajin sholat ya kan gitu. Ya terutama sholat malam. Ini orang yang nggak tahu Pak itu akan tertipu. Wah ini bukan dukun berarti ini kiai, orang nyuruh saya sholat kok kan gitu. Ya, tapi habis itu tolong ya kamu siapkan ayam hitam, kamu siapkan macam-macam. Ya maka ini dukun Pak. Hati-hati. Ya orang itu kadang datang, Ustaz itu bukan dukun, Ustaz orang nyuruh saya sholat malam kok, nyuruh saya puasa Senin Kemis kok. Ya. Cuman saya ke sana memang pengen pesugihan kan gitu ya, gimana Pak? Ya berarti dukun itu gimana? Ya. Nah, maka ini namanya talbis. Ya, apa? Penipuan dari setan sebenarnya melalui dukun-dukun ini. Jadi orang banyak ketipu, wah itu bukan dukun, itu ustadz itu. Itu Pak Yai, mau nyuruh saya sholat. Dan biasanya orang kayak gini, awal-awal tau sholatnya rajin gitu. Karena ngikuti syarat dari dukun tadi, lama-lama nggak sholat lagi. Ya, itu banyak ikhwas sekalian. Ya maka
ya tentunya Pak, jangan sampai kita beramal. Loh, kayak gini ya jelas dia sholat tapi pengen sugih gitu kan. Dia rajin sholat malam, dia rajin sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis karena perintah dari dukun tadi, ya. Karena apa? Dia pengen dagangannya laris. Ya, dunia berarti yang diinginkan, jelas nggak bisa. Ya maka ikhlas kalian, di sini kita lihat para sahabat itu tujuannya apa? Ya ketika dia ibadah, ya surga. Ya Rasul, saya ngelakuin 4 hal ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kira-kira saya bisa masuk surga enggak? Gitu. Bukan saya kira-kira dapat kekayaan enggak kalau ngelakuin 4 hal ini. Saya kira-kira dapat kedudukan enggak di dunia ini. Ya. Apalagi sampai kalau saya melakukan 4 hal ini, ya kira-kira saya bisa diangkat jadi DPR enggak? Kan gitu bisa bahaya. Ya berarti kan apa? Ada keinginan dunia. Maka para sahabat itu nggak ada yang pengen harta, nggak ada yang pengen anak gitu kan. Ya, tapi pengennya apa? Surga. Ya, taib. Ya, makanya ya ketika ada seorang sahabat bantu Nabi nih. Suatu ketika ada Rasul dalam perjalanan mau sholat, disiapkan sama sahabat. Ya, tempat wudunya, air wudunya. Ya, disiapkan semua. Selesai, Rasul mengatakan begitu selesai wudhu mau sholat, kamu pengen apa? Is'al madza turid. Kamu pengen apa? Ya, nanti kita akan kasih. Ya, mungkin kalau dikasih itu ya Rasul, saya mungkin pengen, kalau kita yang dikasih saya pengen mobil, mungkin saya pengen apa kan gitu. Tapi kalau sahabat enggak, begitu ditanya kamu pengen apa, maka dia menjawab as'aluka murafaqataka fil jannah. Udah, saya cuma pengen ya mendampingimu di surga. Udah itu aja. Rasul nanya lagi, awa ghairu dalik, apa ada yang lain yang kamu inginkan? Ada nggak yang lain? Kata dia, la huwa, saya pengen itu aja, nggak ada yang lain. Ya maka orang tersebut Nabi mengatakan kepada orang tersebut, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau gitu, kalau memang kamu pengen mendampingi saya di surga, ayo bantu saya dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya apa? Perbanyak sholat sunnah. Berarti ikhwas sekalian, kalau kita sholat sunnahnya rajin, itu insya Allah akan menjadi pendamping Rasulullah di mana? Di surga. Ya, begitu ikhwah. Jadi ya para sahabat itu tidak ada yang meminta makanan, tidak ada yang meminta harta, tidak ada yang meminta istana wala binatang ternak, tapi mereka mintanya pasti surga. Ya, karena inilah tujuan tinggi atau tujuan seorang muslim yang paling tinggi. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran apa? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang itu sudah sukses. Ya, orang itu sukses. Makanya kesuksesan hakiki adalah ketika kaki kita menginjakan surga. Ya, menginjakan surga. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Kenapa Rasul orang tersebut hanya menyebutkan 2 rukun Islam? Ya kan tadi disyarat ya Rasul, kalau saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya bisa masuk surga? Jadi cuma 2 di sini, sholat, puasa. Ya, lalu bagaimana dengan syahadat? Oh, syahadat ini udah jelas ada gitu kan. Seseorang itu tidaklah ya beriman kecuali setelah dia bersyahadat. Maka otomatis sahabat tadi ya jelas sudah bersyahadat. Ya, tidak perlu ditanyakan lagi. Saya sudah mukmin, saya sudah beriman. Ya. Kemudian, loh kenapa kok cuma sholat sama puasa? Ya. Padahal kalau kita lihat rukun Islam itu kan turunnya berangsur-angsur. Yang pertama jelas ya rukun syahadat itu ketika di Mekah. Sholat juga ketika di Mekah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah setelah itu Pak, yang turun pertama kali sebelum puasa adalah zakat. Loh kenapa kok orang ini tidak mengatakan kalau saya berzakat kemudian puasa? Ya. Kenapa kok orang ini tidak
ia melaksanakan kewajiban zakat. Maka disebutkan oleh para ulama di sini diantaranya adalah bahwasanya bisa jadi sahabat tersebut bukan orang yang berhak membayar zakat. Artinya ya bisa jadi sahabat miskin itu. Bukan sahabat yang memiliki kekayaan yang banyak. Karena kan sahabat itu kalau kita lihat mu'dhamuhum, kebanyakan sahabat itu apa? Miskin apa kaya? Miskin. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri termasuk orang yang miskin. Yang kaya ya banyak juga, tapi tidak ya lebih banyak daripada orang-orang yang miskin. Ya, tapi orang miskinnya para sahabat itu tidak ada rasa iri kepada orang kaya. Ya, enak ya jadi kaya gitu kan, bisa beli apapun. Itu bukan yang diirikan oleh orang miskin. Ya, tapi yang diirikan oleh orang miskin sahabat Nabi itu apa? Ya, enak ya jadi orang kaya, ya mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta. Itu yang diirikan oleh para sahabat. Ya, jadi irinya bukan enak ya jadi orang kaya bisa beli apapun gitu kan, bisa beli mobil mewah, bisa beli motor rumah dan lain sebagainya. Tidak, tapi yang diirikan enak ya jadi orang kaya, ya tasaddaqu nabi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Lah kita nggak punya kan gitu. Ya, lihat kembali lagi ikhwan sekalian. Jadi yang diirikan para sahabat gimana orang lain kok bisa beramal, saya enggak gitu loh. Ya, saya enggak. Makanya Nabi SAW ketika dapat aduan dari orang-orang miskin, ya terkait tentang orang-orang kaya kok bisa sedekah, maka kata Nabi kalau kalian mau, kalian bisa seperti mereka. Gimana? Ya udah habis sholat zikir, ya mengucapkan apa? Tasbih 33 kali gitu kan. Ya kemudian tahmid 33 kali, takbir berapa? 33 kali, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sudah. Ya, ini setara dengan sedekah. Ya, jadi seperti orang-orang kaya gitu kan. Kalian bisa sedekah dengan zikir tadi. Ya, akhirnya mereka ngelakuin, alhamdulillah bisa sedekah. Cuman kan posisinya mereka zikir itu ya di masjid. Orang-orang kaya ngeliatin kan gitu. Ini orang-orang kok ada amalan apa ini? Maka otomatis orang-orang kaya nanya, kalian ngapain? Oh, kata Rasul begini, ini senilai dengan sedekah. Ya. Kalau misalnya mungkin kita, oh saya udah cukup sedekah kan gitu kan. Para sahabat yang udah rajin sedekah begitu ngelihat kok kayak gitu aja senilai sedekah, ya ikut-ikutan kan gitu. Ya akhirnya mereka sama-sama zikir. Ya berarti sedekahnya dapat, dari zikir dengan nilai sedekah juga dapat. Ya, makanya apa? Akhirnya orang-orang miskin ngadu lagi, ya Rasul, gimana nih para orang kaya juga ngelakuin sama dengan kita? Maka Nabi hanya menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi ayyasha. Allah itu ia memberikan kelebihan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi nggak bisa semuanya kaya, gitu kan, semuanya miskin, nggak bisa juga. Nah, ikhwas sekalian. Jadi di sini ya kenapa orang ini tidak menyebutkan zakat? Karena bisa jadi orang tersebut tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena mungkin orang miskin. Ya. Kemudian, ya kok tidak disebutkan haji? Kalau haji karena pada saat itu belum diwajibkan haji. Haji itu kan dikenakan kewajiban di akhir-akhir apa Rasulullah. Ya, di akhir-akhir Rasulullah hidup. Ya, nah, ya jadi menunjukkan bahwa ibadah haji belum diwajibkan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah itu, jadi kenapa sih di sini orang tadi hanya menyebutkan 2 rukun Islam? Padahal ikhwas sekalian, kalau kita pengen menjadi seorang muslim ya 5-5-nya harus kita lakukan. Meskipun yang kelima, haji itu sesuai dengan kemampuan gitu. Ya karena kalau nggak mampu ya nggak wajib haji. Ya, nggak wajib umroh dan lain sebagainya. Tapi 4-4-nya ya harus kita lakukan. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Ya nggak boleh ada yang ditinggalkan.
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annal insan idza tasara ala salatil maktubah fala lauma alaihi. Jadi manusia itu kalau cuma mencukupkan diri dengan salat 5 waktu ya tidak dicela gitu loh. Ya, maka udah cukup sebenarnya. Tapi tentunya dia kehilangan keutamaan yang besar, keutamaan salat sunnah rawatib, keutamaan mungkin salat sunnah duha, salat malam gitu. Tapi maksudnya di sini dengan hadis ini, orang kalau udah cukup sholat 5 waktu ya udah selesai. Ya, jangan dicela, jangan sampai oh kamu nggak pernah sholat sunnah kan gitu. Karena di sini kan orang itu mengatakan ya Rasul kalau saya cuma sholat 5 waktu aja, ya apakah kira-kira saya masuk surga kan gitu. Maka di sini ya kalau ada manusia cuma mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu falalau ma'alaihi, maka itu tidak dicela. Wala yahrum min duhul jannah, dan orang itu tidak akan tertolak juga dari surga kan itu. Ya, kenapa? Jangan sampai orang oh cuma sholat 5 waktu nggak bakal masuk surga. Ya, selama dia melakukan sholat 5 waktu, beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, ya insya Allah akan masuk surga. Ya insya Allah akan masuk surga. Taib. Nah, Imam Ahmad pernah mengatakan, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat witir itu tidak diterima syahadatnya, persaksiannya, dan tidak layak orang itu ninggalin sholat witir kan gitu. Nah ini maksudnya apa? Para ulama menyebutkan tentang sholat witir, Pak. Itu ada yang mewajibkannya bahkan. Ya ada sampai mewajibkannya. Ya, di antaranya Imam Ahmad itu dengan pendapatnya bahwasanya orang yang tidak sholat witir itu tidak diterima persaksiannya. Ya, tapi kalau para ulama menjawab bahwasanya ketika Imam Ahmad mengatakan orang yang tidak sholat witir adalah orang yang buruk, orang yang nakal gitu kan, orang yang bermaksiat, maka jawabannya anna kaunu rajulun su'la yamna'uhu min dukhulil jannah, bahwa dikatakan orang itu buruk bukan berarti orang itu tidak akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ya makanya di sini laki-laki ini kan cuma mengedepankan sholat 5 waktu doang. Ya nggak ada sholat witir di sini. Ya, tapi apa? Orang itu disebut buruk, Pak, ketika meninggalkan witir, karena orang itu meninggalkan witir yang sangat ringan padahal sholatnya. Kan witir paling ringkas berapa, Pak? 1 kan? 1 aja nggak sholat loh, gimana nih? Ya segampang itu aja dia nggak sholat. Mimma yadullu ala annahu muhmilun wala yubali idalam yatlub minhu rakaat katsirah. Artinya apa? Orang ini berarti nggak witir, berarti menunjukkan orang itu benar-benar menyia-nyiakan ibadah. Muhmil, ya orang yang tidak perhatian dengan pahala, tidak perhatian dengan ya ibadah dan lain sebagainya. Ya orang 1 rakaat aja ditolak, apalagi kalau misalnya banyak. Ya kalau 1 rakaat aja nggak pernah dilakukan, gimana sholat tarawih di bulan Ramadan? Makanya ikhwas kalian, meskipun witir itu hukumnya sunnah, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Nabi itu sampai ngasih wejangan kepada seorang sahabat, sahabat jangan tinggalkan witir sebelum tidur loh. Gak usah bangun malam deh, sebelum tidur minimal. Kalau memang Anda belum siap untuk bangun malam, ya sebelum tidur ayo wudu dulu. Ya, dekat ya kasur kita sholat 1 rakaat, kemudian tidurnya dalam kondisi berwudu lagi. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Man bata tahir bata fi syi'arihil malak, siapa yang tidur dalam kondisi suci maka dia tidur bersama malaikat. Oh masya Allah, Pak. Udah sholat witir nggak ditinggalkan, tidurnya dalam kondisi berwudu. Ya kan nikmat, Pak. Ya dan malaikat itu kalau kita malam-malam bangun, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dia. Kenapa? Karena dia tidur dalam kondisi berwudu. Ini kita didoakan malah malaikat. Makanya ikhwas kalian, intinya apa? Jangan tinggalkan sholat witir. Ya 1 rakaat aja. Ya, nah
Makanya Imam Ahmad mengatakan orang yang nggak pernah sholat witir itu orang yang buruk. Satu rakaat aja nggak dia lakuin, gimana sholat yang banyak? Ya, nah ikhlas kalian, maka jangan tinggalkan hal tersebut. Ya, sebelum tidur aja. Ya wudhu dulu sebelum tidur 1 rakaat. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna salawat wa kadzalika shaum min asbabi dukhulil jannah, bahwa salat dan puasa adalah sebab masuk surga. Ini udah jelas. Ya, bahwa salat dan puasa adalah penyebab masuk surga. Ya, nah, wa qad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, bahwasanya dari Nabi dikatakan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil, an la yamtani'a al-insan minal halal, jangan sampai seseorang itu menghindar dari yang dihalalkan. Ya, artinya apa? Kalau itu makanan atau minuman halal, ya udah. Ya, jangan sampai saya itu mengharamkan makanan ini, nggak boleh. Kecuali dia tidak makan minum karena memang ada bahaya mudarat gitu. Ya, kenapa Anda kok nggak makan kacang lagi padahal kacang halal? Oh, karena saya punya asam urat. Oh, ya udah, wajar itu, berarti kan jaga. Tapi kalau enggak, saya pokoknya tidak mau makan kecuali sayuran. Itu berarti namanya apa, Pak? Vegetarian kan gitu. Ya, saya nggak mau yang bernyawa. Ini ya kalau dia tidak ada uzur, tidak ada ya bahaya dan lain sebagainya, berarti dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan ini tidak boleh. Ini adalah tidak boleh. Makanya di sini jangan manusia itu menghalangi dari yang halal. Ya. Maka orang yang menahan dari yang halal, menghindarkan diri dari yang halal tanpa sebab yang syar'i, dia berdosa dan bukan hal yang terpuji. Makanya ya jangan menghalangi dari yang halal. Kalau itu halal, kita makan. Kemudian maksud dari menghalalkan yang halal dari hadis ini adalah melakukan atau menggunakan sesuatu yang halal dengan meyakini bahwa itu dihalalkan oleh Allah. Jadi ada keyakinan, oh ini halal kok. Makan, oh ini makan apa? Ini halal. Nggak ada larangan di situ. Ya, dan lain sebagainya. Maka ini begitu pula dengan mengharamkan yang haram. Ya, apa maknanya di sini? Maksudnya adalah meninggalkan sesuatu yang haram dengan meyakini bahwa ia diharamkan. Ya. Nah, yang dimaksud yang haram di sini apa, ikhwah? Ma harramahullahu fi kitabihi au ala lisani rasulihi. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu haram. Bukan hanya makanan, riba. Ya, riba haram, ya haram, nanti orang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, zina, ya, berarti dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Kenapa Anda enggak zina? Bukan sekedar enggak saya jijik dengan zina, enggak. Tapi saya yakin zina itu haram. Ya, diharamkan di dalam Al-Quran, diharamkan di dalam hadis-hadis Nabi. Begitu ikhwas sekalian. Jadi ya seseorang itu meyakini sesuatu itu diharamkan, ya, sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, selanjutnya adalah bahwa selain makna di atas, maka di sini dikatakan keyakinan
seperti ini, yaitu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, harus dipahami dan ditanamkan dengan baik kepada setiap manusia. Ya, karena tadi ada orang meninggalkan yang halal, ya, tapi malah melakukan yang haram. Ya, ini jelas hal yang tentunya ya tidak benar, kecuali memang ada udzur syar'i. Ya tadi. Ya, nah, kemudian apa? Selain makna biasa, maksud dari menghalalkan yang halal juga adalah mengatakan kehalalan sesuatu yang halal. Ini halal. Ya, tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu yang halal tadi. Allah mengatakan dia di dalam surat Al-Maidah ini, di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan hal yang halal. Ya ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, yang orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka menyukai atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini diambil contohnya, tentunya di sini dikatakan ya, ada orang-orang yang berusaha mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh misalnya nikah itu halal. Ya, tapi ada sebagian tentunya dari agama lain, dari agama Nasrani apa? Ya, mengharamkan pernikahan. Siapa? Pendetanya, kan gitu. Ya. Nah ini padahal di dalam Nasara sendiri atau di dalam ajarannya Nabi Isa, menikah adalah satu hal yang halal, kan gitu. Tapi pendetanya malah mengharamkan apa yang halal. Makanya ikhwas sekalian, ini kalau bicara pendeta nggak pada nikah, ya lihat nanti Nabi Isa Pak, ketika turun di akhir zaman. Ya beliau turun di akhir zaman, seluruh syiar-syiar Nasoro itu dihilangkan. Salib, ya salib itu dipecahkan oleh Nabi Isa. Babi, ya yang jelas itu haram, itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ya. Kemudian apa lagi? Termasuk nanti Nabi Isa ketika turun lagi ke muka bumi, beliau dikatakan ya dalam riwayat akan menikah. Akan apa? Menikah. Berarti ini untuk apa? Untuk membatalkan keyakinan orang-orang Nasoro. Pendeta-pendeta nggak nikah. Lihat Nabi Isa yang dikatakan Tuhan mereka. Ya. Nanti akan menikah. Ya, nah ikhwas sekalian. Jadi ya jangan sampai karena alasan zuhud kita mengharamkan sesuatu yang halal, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta Nasrani, tidak mau menikah padahal itu halal. Mereka nggak mau nikah. Ini kadang kita nggak masuk akal ya. Pendeta-pendeta itu nggak mau nikah, tapi nuduh Allah punya anak. Ini kan tuduhan yang tidak berdasar. Anda tidak menikah tapi nuduh Allah punya anak lagi. Ya Nabi Isa alaihissalam bahkan nuduh Allah punya istri, naudzubillah. Ya, maka ikhwas sekalian, inilah kenapa kita perlu untuk membenci hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita menunjukkan keridoannya dan setuju dengan keyakinan mereka. Ya atas nama toleransi, naudzubillah. Ini bahaya ini. Ya, orang datang dengan membawa keyakinan Allah punya anak, ya sudah kita terima saja karena itu jelas dilindungi oleh negara, tapi juga nggak perlu kita ya apa Pak, ya mencium kepalanya misalnya, kan gitu, tidak boleh. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana loyalitasnya dia kepada orang yang mengatakan Allah punya anak, naudzubillah. Ya, maka ikhlas sekalian, hati-hati dengan hal tersebut. Ya, taib. Ya, jadi para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah sudah halalkan nikah, kok malah mereka nggak mau menikah. Ya. Akhirnya apa? Di orang-orang Nasoro, ya, zina itu halal buat mereka. Ya, hubungan tanpa nikah, tanpa status boleh. Ya, naudzubillah. Ya. Kemudian juga di sini dikatakan mengharamkan halal juga merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin Arab dahulu.
Ya, di sini dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 28. Nah, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, ya, maka mereka akan berkata, nenek moyang kami melakukan demikian. Ya. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Ya, kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Lihat, Allah bantah ini. Jadi kata mereka ketika mereka melakukan keji, ya kan nenek moyang kami ngelakuin gini dan ini perintah Allah loh. Langsung dibantah oleh Allah. Allah nggak pernah memerintahkan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian ini berbicara, ya, mengada-ngadakan terhadap Allah yang tidak kalian ketahui? Ya, nah, ikhlas kalian. Apa sih perbuatan keji di sini? Yaitu orang-orang musyrik itu biasa kalau tawaf telanjang. Ya, orang-orang musyrikin itu tawaf di Ka'bah yang di situ banyak berhala-berhala. Mereka tawafnya hampir telanjang. Loh kok bisa? Ya karena mereka mereka meyakini baju yang mereka pakai digunakan untuk maksiat, maka perlu dilepas semuanya. Jadi kalau mau tawaf, kalau nggak bisa beli pakaian baru, maka dia harus telanjang puter itu. Ya. Nah ini tentunya hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya ketika mereka ditegur, kok kalian ngelakuin ini? Loh, nenek moyang kami ngelakuin gini dan ini perintah Allah kok. Maka Allah tegas, Allah nggak pernah menyuruh perbuatan keji. Nggak pernah Allah nyuruh kalian tuh telanjang muterin Ka'bah, kan gitu nggak? Ya, na'am ikhwas kalian. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah di sini, ya, faedah yang lain adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa peluang masuk surga itu sangat besar. Allah itu dengan kasih sayangnya menjadikan kaum muslimin, kaum mukminin itu mudah masuk surga. Nggak ada kesulitan. Ya, meskipun jalannya harus terjal, tapi ya di dalam hadis disebutkan dengan apa? Allah tidak akan mengadab orang-orang yang mentauhidkan Allah. Atau minimal Allah adab sebentar, pada akhirnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah di sini, ya orang yang hanya sholat dan puasa bisa masuk surga, bisa masuk surga. Nah ini makanya orang-orang untuk mau masuk surga itu caranya mudah sebenarnya. Ya banyak cara menuju surga dan yang paling penting adalah apa? Jangan sampai menyekutukan Allah. Karena kalau sudah menyekutukan Allah ya udah selesai semuanya. Ya, orang yang menyekutukan Allah lalu dia meninggal dikatakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang melakukan kesyirikan. Ya, artinya dia meninggal bawa dosa syirik. Tapi kalau meninggal bawa dosa selain syirik, Allah akan ampuni insyaallah. Ya, meskipun mungkin orang itu akan dicelupkan ke dalam neraka, tapi pada akhirnya Allah akan mengangkatnya ke dalam surga. Nah, ya, taib. Ya, mungkin itu dari hadis yang ke-22. Intinya adalah sahabat tadi hanya bertanya 4 hal, ya Rasul, kalau saya melakukan sholat wajib dan puasa Ramadan, lalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Berarti ikhwas kalian, mari kita perbaiki amalan wajib kita. Kalau memang itu diwajibkan, lakukan. Ya, tapi tentunya kita menjadi orang yang utama dengan tetap melakukan hal-hal yang sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Insyaallah ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan masuk ke hadis ke-23 di pertemuan yang akan datang.
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.